Di tengah padang pasir yang membara, di antara suku Quraisy yang kuat dan disegani, lahirlah seorang perempuan yang darah keberanian mengalir dalam nadinya. Ia adalah Arwa binti Abdul Muthalib, bibi dari Rasulullah SAW, putri dari pemimpin Bani Hashim Abdul Muthalib. Sejak kecil, ia dikenal sebagai perempuan yang tegas, cerdas, dan tidak pernah takut menyuarakan kebenaran. Arwa tumbuh bersama tokoh-tokoh besar Makkah. Ia menyaksikan kebijaksanaan sang ayah, keberanian pamannya Hamzah, dan juga perkembangan keponakannya, Muhammad bin Abdullah, yang dikenal jujur dan amanah. Hati Arwa sudah peka sejak awal terhadap ketidakadilan yang menimpa kaum lemah di Makkah. Ia menyimpan pertanyaan dalam hatinya. Apakah kebenaran akan datang di tengah gelapnya jahiliyah ini? Ketika Muhammad menyatakan dirinya diangkat sebagai nabi, Makkah berguncang. Banyak dari keluarga terdekat meragukannya, bahkan memusuhinya. Namun tidak Arwa, meski belum langsung masuk Islam, ia tak pernah mencaci keponakannya itu. Sebaliknya ia mengamati dengan seksama dan perlahan, hatinya mulai tergetar oleh ayat-ayat Al-Quran. Saat saudaranya Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam dan menjadi pelindung Rasulullah, Arwa merasa dorongan yang kuat dalam hatinya. Ia seponaki berani berdiskusi dengan para wanita Quraisy tentang ajaran Muhammad. Diam-diam, ia mulai membela Rasul di lingkup keluarganya, bahkan ketika tekanan dari kafir Quraisy semakin keras. Arwa menyaksikan bagaimana umat Islam disiksa, dihina, dan dikucilkan. Ia melihat Sumayyah dibunuh, Bilal disiksa, dan Yasir dijemput maut. Di hatinya, gejolak keberanian tak bisa dibendung lagi. Yabiada Munade berani menyuarakan bahwa kebenaran tak bisa dibungkam oleh pedang. Ucapan-ucapannya menusuk hati para wanita Quraisy, membuat mereka terdiam. Ketika banyak wanita Makkah hanya sibuk dengan kemewahan dan status sosial, Arwa memilih jalan berbeda. Uyan manifestkan damai dan keadilan Rasulullah kepada para wanita, anak-anak, dan bahkan pembantu di rumah-rumah bangsawan. Ia berkata, wanita bukan hanya penghias rumah. Kita adalah penjaga nilai. Dan nilai itu kini datang melalui Muhammad. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, Arwa ikut merasakan duka dan haru. Meski ia masih di Makkah, ia terus memberikan informasi dan dukungan dari dalam kota. Ia menjadi mata yang tak terlihat, menyampaikan kabar dan menjaga nama baik Rasul di tengah masyarakat Quraisy. Akhirnya, Arwa memutuskan mengikrarkan keislamannya. Ia datang kepada Rasulullah di Madinah dan menyatakan syahadat di hadapan keponakannya yang kini menjadi pemimpin umat. Rasulullah menyambutnya dengan penuh kasih dan berkatanya, "Wahai Arwa, engkau adalah wanita mulia. Ya, semoga Allah memuliakanmu dengan Islam." Arwa tidak hanya beriman dengan lisan. Ia mendidik anak-anaknya menjadi pejuang Islam. Salah satu putranya, Tulaib bin Umair, ikut dalam berbagai pertempuran. Arwa bahkan pernah berkata, "Andai aku bisa ikut berjihad, aku akan ikut mengangkat senjata di medan perang bersama anak-anakku." Kalimatnya menggema dan membakar semangat para wanita Ansyar dan Muhajirin. Setelah wafatnya Rasulullah, Arwa tetap aktif menjadi panutan para perempuan. Ia dikenal sebagai wanita yang bijaksana, dermawan, dan terus menyebarkan semangat tauhid. Namanya dikenal di antara kaum wanita sebagai simbol keberanian, terutama karena ia tak pernah gentar berdiri bersama kebenaran. Bahkan ketika semua orang berbalik arah, Arwa wafat dalam keadaan muslimah yang teguh. Namanya tidak sering disebut seperti Khadijah atau Aisyah, tapi jejaknya tertinggal kuat dalam sejarah. Ia adalah saksi perubahan, penopang di balik kekuatan dakwah, dan bukti bahwa wanita dalam Islam bukan sekadar pengikut, melainkan pelopor perubahan. Dalam jejak langkah Arwa, kita temukan keberanian. Dalam ketegasannya kita temukan kemuliaan. Dan dalam imannya kita temukan kekuatan perempuan muslim yang sesungguhnya.